Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek mana ya? Ketemu lagi sama gua di Macan Condet Channel. Kali ini gue mau ada apa ya namanya ya? One day trip dari Parekraf. Gue mau menuju ke Pulau Bidadari, explore Pulau Bidadari dan sekitarnya. Nah, ini sekarang gue udah ada di sekitaran sih, udah ada di dermaga 15 di Pantai Marina Ancol dan mau menuju ke pelakunya. Ini sekarang lagi ngantri masuk kapal dulu. Oke, ikutin perjalanan gua di video kali ini. Jangan lupa yang baru gabung di like, komen, dan subscribe. Oke, Jack Mania. Masih mengantri untuk memasuki perahunya. Kita masuk ke perahu. Ya, ini kondisi di dalam speedboat. Halo kakak, ini namanya siapa? Cacanya nonenya Jakarta ya? Jakarta apa Jakarta Timur? Jakarta Timur dan Jakarta sih. Oke, mantap, cakep ya. Iya, mesen. Kita ke depan. Di depan apa di mana ya? Wah, agak. Gua tanya dong. Lu mau ditanya? Sekarang gue udah ada di dalam speedboat, lagi menunggu persiapan buat pemberangkatan ke pulau. Sekarang udah jam berapa ya? Udah jam setengah 9 ya. Tadi sih rencana jadwalnya jalannya mau jam 8, cuma ya baru pada sampai, jadi agak ngolor dulu. Pulau Bidadari. Soalnya tadi pagi masih hujan, gerimis juga lumayan, jadi ya agak-agak terhambat. Udah lama didandanin lagi kan? Masih persiapan juga di belakang, masih pada menunggu. Ada abang kita dari mana ini abang? Radio Muara. Oh, dari Radio Muara. Merapat nih sebelahnya. Desa Satu Nusantara. Wah, mantap. Lu udah minum antimu belum lu? Udah dong, antimu tolak angin. Kita akan menempuh perjalanan kurang lebih selama 20 menit ke depan. Di kapal ini tidak dilengkapi dengan air conditioner, hanya ada AC alam, jadi bukan pintu jendela. Buat saya ingatkan kembali, tidak membuang apapun ke dalam laut kita, jadi sayangin laut kita. Jangan sampai membuang benda apapun ke dalam laut. Untuk nanti kunjungan kita akan berada selama kurang lebih sampai jam 3 atau jam 4 sore. Dan perjalanan membutuhkan waktu yang sangat singkat sebetulnya. Jadi Anda santai saja di kapal. Dan nanti akan ke Pulau Onrus, Pulau Kelor, dan juga Pulau Cipir. Jadi selama perjalanan kita akan tiba di Pulau Kelor selama 30 menit, di Pulau Onrus 30 menit, dan di Pulau Cipir 30 menit, dan berikutnya langsung kita konten di Pulau Bidadari. Ya, baik. Sebelum perjalanan ada yang mau mimpin doa dulu? Nah ini biasa emang bisa nih. Ya. Mimpin doa. Kita sebelum perjalanan menuju mengarungi pulau laut di timur Jakarta ini, kita berdoa dulu dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih. Selamat berlibur, selamat bikin konten yang bagus-bagus. Terima kasih. Saya Sopan Setiawan Dirgantara dan Kapten kapal kita Bendot mengucapkan
Selamat menikmati perjalanan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata destinasi pertama kita menuju Pulau Kelor. Nah, di depan kita nih udah nampak Pulau Kelor dan ada bentengnya ya. Tuh, benteng peninggalan zaman Belanda. Nanti kita cari tahu nama bentengnya apa. Nah, perahu kita sedang menuju dermaga untuk merapat. Ya, nih tepat jam 9-an ya, kalau nggak salah. Kita udah nyampe di destinasi pertama di Pulau Kelor. Perjalanan tadi dari dermaga Marina Ancol kurang lebih sekitar 20 menitan sampai setengah jam. Ya, inilah Pulau Kelor. Nanti gue akan explore apa yang ada di Pulau Kelor, spot-spot bagus apa yang ada di Kelor. Oke, ikutin terus vlog dari gue di Bacaan Condet Channel. Oke, Jack, gimana ya? Ya, di belakang gue ini adalah Benteng Martello, peninggalan zaman Belanda yang ada di Pulau Kelor. Nah, buat sejarahnya nanti kita sambil explore, sambil mengetahui sedikit sejarah tentang Benteng Martello ini. Oke, ikuti terus vlog dari gue di Bacaan Condet Channel. Ya, nih sekarang gua ada menuju ke dalam Benteng Martello. Nah, ini adalah kondisi di dalam Benteng Martello. Kalau menurut sejarah, Benteng Martello ini berfungsi untuk melindungi bengkel kapal Pulau Onrus selama abad 17 sampai 18. Dan pada 1850 pemerintah Hindia Belanda membangun benteng pertahanan lagi di sini untuk melindungi kota Batavia. Pulau ini selain disebut Pulau Kelor dinamai Pulau Onrus Inggris, tapi paling terkenal Pulau Kerkop atau kuburan karena banyak makam korban penyakit kusta dari Pulau Bidadari atau Pulau Sakit. Ya, itulah sedikit sejarah dari Benteng Martello. Ya, inilah view dari dalam Benteng Martello. Noni Jakarta ya? Namanya siapa? Namanya Caca, Noni 2015. Jadi kita sekarang lagi ada di Pulau Kelor. Nih keren nih benteng-benteng. Kalau kalian mau ke Pulau Kelor, jangan lupa kalian kesini kalau mau work from anywhere, nggak usah keluar Jakarta, karena di Jakarta ada coy. Oke, mantap. Nama bentengnya apa? Nama bentengnya Martello. betul ya. Nah, di Pulau Kelor juga kalian juga bisa ngecamp nih kayak gini nih. Ada ngecampnya sambil mancing-mancing. Bang, ini abang lagi ngecamp ya? Ngecamp bang. Oke, berada berapa hari bang? Ya, mari. Pulau Kelor ya. Mantap ya di sini ya. Mantap bang. Oke, recommended gak? Rekomennya bagus banget. Ini dari mana?
Dari Blok M. Oh, dari Blok M. Oke, mantap juga pada ngecamp nih sambil mancing ya. Oke, thank you Bang. Setelah menjelajah Pulau Kelor kurang lebih setengah jam, kita berkeliling-keliling melihat peninggalan sejarah di Pulau Kelor, yaitu tadi yang gua sebutkan ada Benteng Martelo ya. Sekarang kita mau lanjut ke pulau selanjutnya. Entah kita lihat apakah ke Pulau Ondrus apa ke Pulau Cikbir. Ada Pulau Bidadari juga nanti terakhir. Sekarang kita mau persiapan ke dermaga dulu untuk melanjutkan ke pulau selanjutnya. Oke, ikutin vlog gua dari Macan Condet Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jack, mana ya? Kembali ke speedboat untuk menuju ke pulau selanjutnya. Setelah tadi kita puas mengeksplor Pulau Kelor dan Benteng Martelo. Ya, perahu kita mulai lepas landas untuk menuju ke pulau selanjutnya di Pulau Ondrus. Cuaca cukup cerah hari ini. Iya, ntar kali bawa pas jalan. Ya, sekarang gue udah nyampe di destinasi kedua, yaitu di Pulau Ondrus. Tadi sebelumnya gue sama rombongan sempat menjelajah Pulau Kelor dan sejarahnya. Nah, sekarang gue mau menjelajah Pulau Ondrus. Ikuti terus, oke? Dek, mana ya? Cus. Kakak kita masih bisa melanjutkan pekerjaan dari selasa liburannya. Ini karena dia spot kedua nih guys. Oke, kita di nih. Ondrus. Sini. Terus masih kerja kita. Lo ngapa ini? Bisa tahu si Noni si Noni. Wangi nggak tangan Noni? Enggak Namanya siapa? Bang? Siapa dia orang butut Kacau dia. di YouTube ya. Iya di YouTube ntar. Sofian Setiawan tar bututan Bu. Iya ya. Jadi terkenal apa? Ya, ini adalah salah satu peninggalan sejarah di Pulau Ondrus,
yaitu ruang pemeriksaan. Ruang pemeriksaan itu tersendiri merupakan adalah ruang pemeriksaan para jemaah haji ya, yang ada di Pulau Onrus untuk jemaah haji. Nah, kita akan coba melihat kelilingnya ya. Nah, ini masih nampak sisa-sisa puing-puingnya. Nah, tinggal sisa-sisa puing dari ruang pemeriksaan. Ya, inilah sisa-sisa ruang pemeriksaan untuk jemaah haji yang dilakukan di Pulau Onrus. Ini sekarang gue berada di salah satu gedung yang kemungkinan ini adalah museum ya, museum kecilnya dari Pulau Onrus. Nah, di sini kita coba ke dalam melihat koleksi-koleksinya. Ada sisa-sisa batu yang bersejarah. Nah, ada koleksinya juga di sini. Botol-botol Eropa. Oh, ini peninggalan zaman Eropa. Ini keramik-keramik yang sisa-sisa keramik di zaman Belanda ya. Ini keramik keras atas asal Inggris. Koleksi-koleksinya. Kita ke ruangan selanjutnya. Nah, ini adalah miniatur dari Pulau Onrus. Cukup kecil tapi bersejarah ya. Nah, ini juga ada batu-batu juga. Ini namanya batu. Oh, ini batu pondasi dari peninggalan Pulau Onrus. Masih ada sisa keramik-keramiknya juga. Ya, kita ke ruangan selanjutnya. Ini ada miniatur kapal Padewakang, kapal tradisional suku Mandar di Sulawesi Barat sejak abad ke-13. Ini miniaturnya. Ini juga ada miniatur dari Pulau Onrus ya. Dan ini sekitaran museumnya ya. Tuh, masih ada beberapa koleksi juga, sisa-sisa peninggalan sejarah di Pulau Onrus. Kita ke model selanjutnya. Ini masih di ruangan miniatur juga, masih di ruangan Pulau Onrus juga dalam bentuk miniatur. Ini ada bapaknya sedang membersihkan koleksi-koleksi dari Museum Onrus ya, Pak. Oke, mantap, Pak. Ini beberapa koleksi foto zaman dulu di Pulau Onrus. Ini juga ada, masih ada koleksinya. Ya, di Pulau Onrus juga tersedia warung untuk jajan-jajan. Yang kalian yang lagi main ke Pulau Onrus bisa istirahat sambil jajan-jajan di warung ini.
tempatnya cukup adem buat bersantai-santai karena di bawah pohon. Oke, setelah menjelajah Pulau Ondrus, kita lanjutkan ke destinasi ketiga, yaitu Pulau Cipir. Ya, kalau nggak salah Pulau Cipir. Tadi gue udah berkeliling-keliling di Pulau Ondrus melihat sisa-sisa bangunan bersejarahnya, kondisi sekitar dari Pulau Ondrus dan fasilitas apa aja yang ada di sini ya. Oke, kita lanjut. Sekarang gue lagi menuju ke speedboatnya buat melanjutkan ke Pulau Cipir. Lagi menunggu rombongan menaiki speedboat. Masih cerah, alhamdulillah, cuaca di sekitaran Pulau Ondrus. Emang lo bisa narik? Nah ya, digeser gitu. Nah, akhirnya di depan juga dia mau ala-ala Titanic ya? Kita selalu Mau ala-ala Titanic. bisa di depan lagi apa di depan? Pegangan lah. Berasa di ini ya, dupan jadi ya. Ini baru udah namanya mabuk laut ntar kalau seringan begini. Tunggu gue kerja dulu ya. Apa? Oh, gampangnya bang. Ya. Lemparin itu kayak koboi ya, kayak koboi. Kita nggak jatuh di bending. Oh, ntar labangnya kan dilepas keterusan. Ya, tepat jam 10:30 siang, gue dan rombongan sudah sampai di destinasi ketiga di Pulau Cipir. Kita akan mengeksplor sekitar Pulau Cipir bareng rombongan dari kawan-kawan, apa ya namanya, dari rombongan ini dah, Parekraf. Ya bang, salah satunya begitu siapa? Marai dari Lubang Buaya. Dari Lubang Buaya nih, kita lagi mau eksplor bareng-bareng ya bang. Oke. Mantap. Ini itu ya bentuk, jangan lihat bentuknya batunya ya. Jelasin ya. Bentuknya seperti apa? Oh, digoyang-goyang dia. Gimana ini? Kita lagi di Pulau Cipir. Cipir ya, Pulau oke. Kayangan. Ya, silakan. Ya, ini dulunya juga bekas rumah sakit. Oh, bekas rumah sakit ya ini ya. Ya. Di sini dulu keberangkatan hati. Kalau ada yang berpenyakit pemenuhan di rawat inapnya di sini. Baik, silakan dieksplor aja Pulau Cipir. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock
stuck in a hard place? Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each. Oke, kita mulai jelajah Pulau Cipir. Kita cari spot-spotnya. Kira-kira ada apa aja ya di Pulau Cipir. Wah, di sini ada meriam. Meriam apa ini? Ini masih ada peninggalan sejarah, adalah meriam seperti meriam Jagur. Ini namanya meriam Cannon. Meriam ini adalah peninggalan perang Belanda Inggris di Teluk Batavia tahun 1800 sama 1810. Oh. Sampai bawah. Nampak masih kokoh. Oke, kita lanjut lagi ke spot selanjutnya. Wah, ini nampak seperti sebuah komplek ya, komplek bangunan. Namun apa ini bekas komplek apa, kita cari tahu. Oh iya, ini ada keterangannya, namanya rumah sakit. Ini adalah sisa reruntuhan bekas rumah sakit karantina haji di Pulau Cipir. Oh, berarti ini gedung-gedung di sekitar ini adalah bekas rumah sakit ya, buat karantina haji. Tuh, nampak sisa-sisanya masih ada. Juga ada apa ya namanya, kayak saung ya, kayak balai-balai gitu buat bersantai. Nah, ini bangunannya. Tuh. Di sana ada bekas gedung apakah? Oh, di sini bangsal pasien. Tuh, struktur bangunan ini adalah sisa bangsal pasien bagian dari rumah sakit haji untuk rumah sakit untuk karantina haji. Oh, ini bangsal-bangsalnya. Tuh, guys. Ini situasinya di Pulau Cipir. Di sini kantor meteorologi buat stasiun observasi cuaca pada tahun 1905. Ini memiliki serambi 2 pintu. Namun sekarang tinggal sisa-sisanya aja, puing-puingnya aja yang masih tersisa. Dan sini gedungnya dekat sekali dengan bibir pantai dari Pulau Cipir. Nah, ini adalah sekitaran pantai Pulau Cipir. Ya, ini nampak dari kejauhan tuh, terlihat pesisir Jakarta dan gedung-gedungnya. Ya, buat jarak sih emang nggak terlalu jauh ya, kita dari pesisir Jakarta untuk menuju ke Pulau Bidadari maupun Pulau Onrus, Cipir, dan apa tadi, Pulau Kelor. Jadi cukup dekat sih dari pesisir Jakarta, jadi tidak memakan waktu yang lama, sekitaran tadi 20 menitan atau setengah jam lah. Nah, di sana juga sekilas apa ya, dalam dan bayang-bayang ya, kelihatan Stadion JIS. Tuh, kelihatan nggak? Nah, ini ya pesisir Jakarta. Ya, ternyata banyak juga ya di Pulau Cipir ini apa namanya, sisa-sisa peninggalan bersejarah di zaman Belanda. Dan kalau di Pulau Cipir ini kan ada sisa-sisa bangunan bekas rumah sakit haji, terus tempat karantina juga, bangsal. Tapi itu di zaman Belanda, buat jemaah haji di zaman Belanda. Kalau buat luasnya sih ya nggak terlalu luas ya. Pulau Cipir itu relatif sedang lah, kecil. Sebenarnya sih pulau kecil ini, jadi nggak begitu luas. Oke, kita lanjut ya ke sekitaran Pulau Cipir dulu. Kita eksplor lagi. Nanti next selanjutnya di destinasi terakhir kita ke Pulau Bidadari. Ya, ini di depan gua adalah bekas bangunan rumah pasien karantina haji. Tuh, bentuknya tinggal puing-puingnya aja yang ada di Pulau Cipir. Dan di sekitaran Pulau Cipir juga terdapat apa ya,
saung-saung ya buat bersantai-santai bermain di pinggir pantainya. Jadi sini bisa sekalian rekreasi bermain di Pulau Cipir. Ini sepertinya sisa-sisa bangunan kamar mandi ya bagi para jemaah yang di karantina. Nah di sini juga nih tuh bekas seperti bangunan kamar mandi. Ini mungkin seperti aula ya karena ini lokasinya sangat luas. Aula atau ruangan mungkin ya, atau sebuah ruangan yang sudah hancur. Nah ini tadi yang spot ada balai-balai, ada buat lesehan, buat makan-makan. Nah di sini juga terdapat 2 meriam, ada 2 meriam juga ya. Nah, mungkin namanya meriam Canon juga ini. Udah. Di sini juga banyak sih, ada rumah makan juga. Tuh, ada warung-warung lesehan, ada warung-warung makan. Wah, ada yang mancing juga. Oke, kita balik ke perahu buat lanjut ke Pulau Bidadari. Kita Bali. Ya bang. Makin siang. Turis kita dari mana, Mister? Kita dari mana? How are you? Where come you from? Rambut sekarang. Iya. Layangan dia mah. Ini layangan ya. Tempat jago dia masih kecil ya. Oke, kita lanjut lagi sama rombongan Parekraf untuk ke destinasi selanjutnya di Pulau Bidadari. Jadi kalau misalnya buat kalian nih anak-anak muda atau mungkin yang nggak muda tapi pengen bekerja di tempat lain yang mungkin lebih menarik dibandingkan di coworking space, di rumah atau di cafe, langsung aja mungkin di sini. Banyak yang masih takut-takut nggak ada sinyal atau gimana, nggak mungkin karena di sini di pulau-pulau kita juga udah bagus banget ya, koneksi juga sudah bagus banget. Oke, jadi kita cobain experience kerja dari pulau sambil healing, sambil apa juga ya, ada hidden gem di beberapa pulau dan juga penuh dengan sejarah Jakarta. Jadi langsung aja kita cobain ke pulau sini. Jack, tadi berikut penjelasan dari Abang None kita mengenai perjalanan kita kali ini ya, mengenai explore di totalnya sih ada 4 pulau ya. Ada Pulau Cipir, Pulau Onrus, Pulau Kelor, dan Pulau Bidadari. Jadi kita menjelajah sekaligus memperkenalkan pulau-pulau tersebut, bagaimana kita bisa melakukan aktivitas kita sembari liburan. Ya sekarang nih gue lagi perjalanan menuju destinasi terakhir yaitu Pulau Bidadari. Sekarang udah jam berapa ya? Sekitar jam 11-an lah. Panas sekarang nih di depan perahunya nih, panas banget. Tapi alhamdulillah cerah, jadi kita bisa explore-nya lebih enjoy. Lanjut perjalanan ke destinasi terakhir sekaligus kita makan siang dan acara bebas di Pulau Bidadari, ditemani oleh Abang None kita yang lagi menikmati perjalanan hari ini. Foto-foto. Lumayan cerah. Serasa di atas kapal feri ya. Betul. Kapal pesiar. Oh iya. Jadi
Oke, tepat sekitar jam 11-an ya, kalau nggak salah kita udah sampai di Pulau Bidadari, destinasi ketiga kita. Tempat yang sangat bagus untuk dikunjungi karena masih sangat cantik dan pantainya juga bersih. Welcome to Pulau Bidadari. Nah, ini menuju restoran Batavia untuk makan siang dan kopi break. Udah masih kosong. Ternyata menunya ada di sebelah. Oh, yang ada di sini nih. Nah, kita kopi break tuh di sini udah disiapkan. Tel, makan langsung Tel. Biasanya di rumah nih buat kopi. Sekarang buat apa? Ini buat sayur. Buat sayur dah tuh. Kita lanjut makan siang dulu. Halo followers dan subscribers Macan Condet Channel. Kita dari Abang None Jakarta Timur dengan saya Bang Farhan dan juga saya Non Caca. Kita hari ini sedang ada di pemberhentian terakhir, yaitu ada di pemberhentian Pulau Bidadari. Pulau Bidadari. Nah di sini itu bedanya dari pulau-pulau lain karena di sini itu biasanya ada resortnya untuk menginap ya Bang. Betul. Jadi lebih besar di antara pulau-pulau yang lain tadi kita kunjungin, dan juga di sini itu banyak spot-spot yang lebih instagramable gitu. Kalau misalnya teman-teman mau cari spot foto buat konten gitu, di sini juga mendukung banget ya Bang. Selain itu kita juga bisa work from home ya Bang. Istilahnya di sini itu gimana sih Bang? Jadi nggak cuman view-nya aja yang bagus buat kalian para budak-budak korporat ya yang lagi nyari tempat untuk work from home. Nah, Pulau Bidadari ini bisa kalian jadikan home karena selain view-nya bagus, di sini juga ada infrastruktur yang memadai seperti wifi yang tadi kita udah coba. Benar, juga ya, wifi-nya kencang banget, itu kita udah coba. Kencang banget gitu. Nah tadi juga sebelum dari Pulau Bidadari kita sempat ke pulau-pulau lain juga kayak Pulau Kelor dan Pulau Onrus dan Cipir. Nah buat yang mau tahu keseruan kita boleh follow dan subscribe di YouTube dan Instagramnya Macan Condet Channel. Sampai bertemu lagi guys, bye bye. Sekarang gue lagi menuju ke benteng yang ada di Pulau Bidadari ini. Udah kelihatan bentuknya. Ya, ini namanya Benteng Martelo juga sama ya sama yang tadi di pulau mana tadi ya, Pulau Onrus. Pulau Sipir apa Pulau Onrus gitu. Nah, ini juga ada meriamnya, meriam Canon. Ya, kita lihat kayak gimana bentukannya. Mantap ya. Masih nampak kelihatan
sisa-sisa dari benteng Martello. Ini dulu digunakan untuk benteng pertahanan dari serangan Jepang ya, dari gunain nama Belanda kalau nggak salah. Oke, sekarang kita menuju ke bawah bentengnya, kita lihat. Agak licin, hati-hati. Nih adalah kondisi benteng Martello. Nih sedikit cerita sejarahnya. Tepat di bagian tengah benteng menara ini terdapat tempat penampungan atau bak air berbentuk selintis dengan kedalaman sekitar 3 meter. Pada dinding bak air terdapat 6 buah tangga berhadapan dengan 6 kamar di depannya, sehingga bak air terbagi menjadi 6 bagian. Di bawah lantai terdapat pula ruang yang dipenuhi sebagai gudang mesiu. Nah, baca sendiri ya. Nih. Pergerakan pintu. Wah, di sini ada jendela-jendela untuk mengintip. Ini ada ruangan lagi di sini. Ini masih ruangan yang sama, cuma beda posisi. Ini ada ruangan juga. Apakah kemana? Oh, tidak ada jalan. Sepertinya gelap di sini. Pada keluar ituannya, kelawarnya. A few moments later. Ya, tadi gua habis berenang sebentar, menikmati pantai di Pulau Bidadari. Lumayan lah buat nyegerin badan. Sekarang gua persiapan mau balik lagi ke daratan Jakarta bersama rombongan dari abang-abang. Abang-abang siapa ya? Dari rombongan Parekraf, Jaktim dan Abang None. Sekarang gue mau menuju ke restorannya lagi buat bilas dan mungkin ada kopi break ataupun makan penutup. Oke, kita OTW ke restoran. Sekalian mau salin dulu gua. Irama kopi dangdut yang ceria. Asik. Duet sama None. Membuat aku lupa akan cintaku yang pernah lalu. Asmara yang dahulu pernah membara. Makin hangat bagai ciuman yang pertama. Terasa kembali gelora jiwa mudaku. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Mantap dia. Persiapan balik ke Jakarta setelah break ngopi sore tadi di sini. Rombongan segera persiapan, nanti jam 4 mau kembali ke Jakarta. Kita akan menuju ke Marina kembali. Perjalanan kurang lebih 30 menit ya. Mohon diperiksa kembali barang-barang Anda. Masih aja, masih dikena kerjain. Malah dia ngebor. Aduh, bagaimana ini?
Malah ngebor dia. Ayo udah lu juga temen digodain. Oke, baik. Ya, kita kembali barang-barangnya, barangkali ada yang tertinggal. Tangan ada yang tertinggal di sini, mudah-mudahan tidak lupa kepada saya. Dari Jakarta Timur sampai Pulau Seribu, kenal lu. Siapa namanya? Sudah berjalan tidak karena pembuka. Oke. Setelah tadi gua beserta rombongan dari Parekraf Jaktim keliling-keliling di Pulau Bidadari, Pulau Onrus, Pulau Cipir dan Pulau Kelor. Sekarang gue dan rombongan mau balik ke Jakarta lagi. Pokoknya buat kalian yang baru mampir di channel YouTube gue, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, oke? Terima kasih buat semuanya yang udah nonton vlog gue kali ini. Sampai ketemu sama vlog gue di video-video selanjutnya, oke? Jack, gimana ya? Sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay.